Sahabat Hikmah, seperti inilah suasana toilet di salah satu SPBU di Ciamis. Aturan toilet gratis sudah diterapkan atas instruksi Menteri BUMN Erick Thohir. Viralnya video Menteri BUMN yang mempertanyakan fasilitas toilet berbayar di SPBU berdampak pada pendapatan penjaga toilet yang statusnya bukan pegawai tetap. Pengelola menyatakan toilet di SPBU ini sejak dulu tidak menetapkan tarif dan pengguna fasilitas membayar seikhlasnya. Uang yang terkumpul sebagian digunakan untuk upah penjaga dan sebagian lagi untuk membeli perlengkapan kebersihan toilet. Seperti Mang Ujang yang selama ini menjaga kebersihan SPBU. Dalam sebulan, biasanya ia mendapatkan upah tambahan Rp500.000 sebagai biaya hidup sehari. Namun sejak diberlakukannya toilet gratis, upahnya turun sekitar 50%. Hal serupa juga terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum Kota Cimahi. Rata-rata kini sudah menerapkan fasilitas toilet gratis. Tidak hanya poster tulisan, di antara kedua toilet pria dan wanita pun kini tidak terlihat adanya kotak sumbangan yang biasanya dipergunakan untuk keperluan kebersihan toilet. Meski demikian, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra masyarakat karena mereka mengkhawatirkan tidak terjaganya kebersihan setelah adanya penerapan tersebut. Sementara itu, kebijakan penerapan toilet gratis pun disambut baik pihak SPBU. Bahkan, salah satu SPBU di kawasan Sangkuriang, Kota Cimahi sudah sejak lama menerapkan fasilitas toilet gratis. Sejumlah penjaga toilet SPBU di kota besar yang dikontrak pihak ketiga dikabarkan juga sudah putus kontrak akibat aturan ini dan terpaksa pulang kampung. Permasalahan pungli toilet SPBU ini berawal dari postingan Facebook Tigor Idlin. Ia mempermasalahkan kenapa pembayaran toilet yang katanya sukarela suka ditagih oleh petugasnya. Hal ini direspon oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang sempat wawancarai salah satu penjaga toilet. Erick meminta direksi Pertamina agar pom bensin di SPBU gratis. Saudara-saudara, para pemirsa, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjaga nilai-nilai kebersihan. Sebagaimana sabda baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau berpesan kepada kita semua umat Islam, an-nazafatu minal iman. Menjaga kebersihan bagian daripada nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayangan yang kita saksikan sebuah pemandangan yang bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, sudah selayaknya seorang pemimpin memperhatikan rakyatnya. Dalam hal ini, seorang Menteri BUMN melakukan sidak ke salah satu SPBU, lalu kemudian memeriksa fasilitas umum, yaitu berupa toilet. Sudah selayaknya seorang pemimpin harus tahu kondisi di bawah, kondisi rakyatnya di bawah, termasuk pengadaan fasilitas yang memang sudah menjadi hak bagi para rakyatnya. Ketika sidak itu berlangsung, betapa kaget sang menteri yang mendapati bahwa kondisi toilet yang merupakan menjadi fasilitas umum ternyata dilakukan pemungutan alias berbayar. Maka seketika itu juga sang menteri kemudian mengeluarkan instruksi bahwa seluruh fasilitas umum yang ada harus digratiskan. Saudara, para pemirsa, saya kembali ke persoalannya adalah Islam menitik beratkan kepada kita pemeluknya agar selalu menjaga nilai-nilai kebersihan. Sebab ibadah-ibadah yang kita lakukan berdiri di atas unsur nilai-nilai kebersihan. Sholat misalnya, kalau dalam kondisi yang tidak bersih, dalam kondisi yang najis, mana mungkin sholat kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, khususnya ibadah sholat, berdiri di atas nilai-nilai kebersihan. Bersih jasmani, lebih-lebih bersih rohani. Nah, mungkin itulah yang dilihat oleh salah satu petinggi di negara kita. Menjaga kebersihan jasmani.
Sholat yang didirikan oleh seorang muslim misalnya, maka harus terbebas dari unsur najis. Karena ini masuk dari bagian rukun dan syarat seorang muslim mendirikan ibadah sholat. Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa yang saya cintai, karenanya kewajiban kita menjaga kebersihan, tidak lain dan tidak bukan, sangat berpengaruh kepada ritual ibadah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fasilitas-fasilitas umum berupa toilet yang ada di seluruh SPBU memang hendaknya dilakukan perawatan yang berkala. Yang ketiga, ini pun tidak bisa kita nafikan, bahwa tentu untuk menjaga dan memeliharanya ada kos yang keluar, ada biaya yang harus dikeluarkan. Saya melihat bahwa itu kewajiban, itu tugasnya penyelenggara untuk merumuskan dan mengalokasikan biaya terhadap maintenance yang berkala untuk pengeluaran fasilitas umum seperti toilet tersebut. Kemudian, saudara, ketahuilah, kita sebagai pengunjung, kalau masuk ke fasilitas umum berupa toilet, toiletnya nyaman, lalu terjaga kebersihannya, akan melahirkan simpati dari kita. Tentu kita akan berpikir untuk bersedekah kepada petugas yang secara berkala membersihkan fasilitas tersebut. Lahir simpati dari pengunjung untuk bersedekah kepada petugas. Tetapi memang sebaiknya tidak ditarifkan untuk bayar sekian ribu rupiah. Kalau nyaman dan terjaga kebersihannya, tentu pengunjung juga akan bersimpati, melahirkan rasa ingin bersedekah kepada petugas yang menjaga kebersihan fasilitas tersebut. Ini juga jangan dibatasi, ini juga jangan dilarang. Ketika ada pengunjung yang bersimpati untuk mengeluarkan sedekah kepada petugas, maka juga jangan dilarang. Saudara, ini memang hak pengunjung yang harus didapatkan. Kemudian kewajiban penyelenggara untuk menyediakan. Tetapi juga jangan melarang apabila ada pengunjung yang ingin sedekah terhadap petugas kebersihan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tayangan ini membawa banyak pelajaran buat kita dalam kehidupan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.